teorinya mendalam. Dia lebih mendalam. Itu yang pertama dari segi teorinya. Yang kedua dari segi analisisnya. Katakan statistika yang digunakan. Tentu misalnya statistika yang digunakan untuk S1 misalnya validasi teoretik, misalnya teori Gregory dia pakai. Kalau S2 teori Icon yang pakai 3 pakar. Kalau S3 teori Lause pakai minimal 5 pakar. Itu baru validasi teoretik itu. Dari segi analisis, validasi saja. Kemudian dari segi analisis statistika yang betul-betul mengolah data juga berbeda. Tentu lebih mendalam. S3 lebih mendalam S2, S2 lebih mendalam daripada S1. Boleh judul sama, tetapi dari segi pembahasan berbeda. Yang ketiga, dari segi pembahasan hasil penelitian. Mungkin kalau S1 pembahasan hasil penelitian mungkin hanya setengah halaman. S2 1 sampai 2 halaman. Kalau S3 sampai 5 10 halaman setiap variabel. Itu pembahasannya. Pembahasan hasil penelitian di bab 4. Kan hasil dan pembahasan. Dilihat dari situnya. Kemudian masalahnya. Masalah penelitian sebenarnya S2 lebih rumit masalahnya dibanding S1. S3 lebih rumit. Rumit di sini tanda petik. Rumit di sini artinya lebih apa maksudnya sini rumit? Saya beri tanda petik. Apa yang saya mau bilang ini lebih mendalam masalahnya. Itu lebih luas masalahnya. Itu. Ya, saya silakan rumit, luas dan mendalam masalahnya. Sehingga hipotesisnya juga begitu. Kira-kira itulah di antara semua perbedaannya. Boleh judul sama, tetapi dilihat dari sisi itu yang berbeda. Ingat, teori, bukan pendapat. Saya lihat S2, tesis S2, biasa kebanyakan pendapat. Menurut Sugiono, menurut ini. Ya itu pendapat, bukan teori. Yang dimaksud teori sini misalnya hasil belajar. Teori apa yang kalian pakai? Misalnya Bloom. Baru diperdalam oleh teori Piaget. Misalnya, bukan pendapat. Ingat baik-baik gitu. Setiap variabel. Siapa lagi? Saya layani. Siapa lagi yang mau bertanya? Ini Amiruddin Rashid ini berbahaya sekali sambil kuliah sambil bawa mobil. Pasti tidak konsentrasi di kuliah, tidak konsentrasi bawa mobil. Ini yang berbahaya. Siapa lagi yang mau bertanya? Tanyakan saja. Boleh materi yang dibawakan Pak Kahar. Oke, mungkin kali ini kalian belum siap. Jadi kuliah akan datang, begitu modelnya saya. Saya suruh bertanya secara umum dulu. Hasil bacaan atau apa diskusi kalian. Tanyakan saja sepuas-puasnya. Baru saya memberi materi. Sudah saya memberi materi, saya suruh lagi bertanya tentang materi yang saya bawakan. Ya, ya silakan baca buku. Tentu sudah dikasih buku rujukan dari Pak Kahar. Kenapa ini?
Halo, halo. Jadi saya tidak bisa share ini. Ini selalu host di saya screen sharing. Coba di anu. Yang host. Ya sudah, Yang Prof. host. Sudah, Prof. Sudah. Ya sudah bisa ini. ya. Kalau begitu, saya ambil dulu ini teori. Teori ini letaknya biasanya bab 2. Landasan teori. Landasan teori penelitian. Ingat, teori bukan landasan pendapat. Ingat baik-baik. Landasan teori penelitian. Capaian kompetensi yang kita mau capai di sini ini. Jadi begini ya, difoto saja supaya cepat. Difoto saya supaya cepat. Di sini kompetensi yang mau dicapai, ingat, banyak mahasiswa yang meneliti masih banyak itu peta konsep. Salah, itu bukan peta konsep, sekarang peta kompetensi. Peta konsep itu sudah 10 tahun yang lalu, sudah tertinggal. Masih ada penelitian yang menggunakan tesisnya peta konsep. Peta kompetensi yang sekarang, ya, ingat baik-baik. Jangan lagi membuat peta konsep, peta kompetensi. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan pemikiran-pemikiran original, jadi pemikiran yang asli dari kalian dan rasional yang bisa dipahami, serta menyusun argumentasi secara sistematik dan analitik dalam memecahkan permasalahan penelitian pendidikan fisika. Begitu. Itu kompetensi yang ingin kita capai. Fungsi teorinya yaitu tentang teori penelitian kuantitatif, teori penelitian kualitatif, kemudian kerangka pikir. Ini berkaitan semua. Hipotesis penelitian, pembahasan hasil penelitian, populasi dan sampel. Ini terkait semua ini. Ini terkait semua ini, ya. Tetapi utamanya yang ini, fungsi teori penelitian kuantitatif, kualitatif, kerangka pikir dan hipotesis penelitian. Kalau dua terakhir ini tidak terlalu kaitannya terlalu kecil. Oke. Kita ambil landasan teori, kerangka pikir, dan hipotesis. Ingat, kerangka pikir, bukan kerangka berpikir. Tidak ada kerangka yang berpikir. Kerangka pikir dan hipotesis. Ini yang dimaksud teori. Definisi teori. Tidak usah saya baca. Ini pendapatnya Kerlinger. Ya, sudah. Ini pendapatnya Cooper dan Sandler. Masih ada lagi Gibbs. Ini yang terkenal ini Gibbs ini. Bagus bukunya juga. Jadi sekumpulan pernyataan yang saling berkaitan secara logis dalam bentuk penegasan empiris mengenai sifat-sifat dari kasus-kasus yang terbatas dari berbagai kejadian atau benda. Ini bagus juga ini pendapatnya Gibbs. Ya. Oke, saya lanjut. Kenapa enggak mau? Kenapa enggak mau? Ini masih teori. Seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat juga untuk mengungkap dan menjelaskan suatu gejala atau masalah.
Dan dia dalam teorisasi ada menjelaskan mengapa suatu gejala atau masalah terjadi seperti itu. Itu masih berkaitan teori. Nah, teori itu mengandung 3 hal. Teori serangkaian posisi antara konsep-konsep yang saling berhubungan. Kemudian teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Dan yang ketiga ini, menerangkan fenomena tertentu. Ini itulah. Jadi foto saja ya supaya cepat. Sudah ya. Nah, ini yang dimaksud proposisi. Proposisi pernyataan yang terdiri dari satu atau lebih konsep. Boleh juga hubungan yang logis antara 2 konsep. Atau pernyataan mengenai ihwal suatu realita kenyataan. Nah, konsep itu ini, ide, gagasan. Biasa juga orang namakan hasil abstraksi dari realitas empirik. Konsep itu berbentuk dengan jalan abstraksi atau generalisasi. Tapi ingat, begitu konsep kita definisikan biasanya kabur. Misalnya, apa itu kursi? Kursi itu konsep. Kalau Anda definisikan itu kursi, biasanya kabur. Misalnya, kursi adalah yang bisa diduduki yang terdiri atas 4 kakinya. Jadi kalau begitu semua yang bisa diduduki yang terdiri atas 4 kakinya kursi. Belum tentu. Makanya biasanya konsep orang tidak mau definisikan. Ya. Dari ini melahirkan variabel. Jadi variabel itu sumbernya dari ini, proposisi dan konsep. Munculnya ini variabel. Ya. Nah, kita lihat teori. Sudah ada tadi ini. Seperangkat konsep atau konstruk, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik. Jadi dia terurai, terurut, dan sebagainya. Melalui spesifikasi hubungan atau kaitan antar variabel. Sehingga bisa berguna untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ada. Itu teori. Landasan teori. Ini sudah, tidak usah itu. Biasanya landasan teori itu kita susun agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh. Jadi kita menyusun teori supaya dasar penelitian kita itu betul-betul kokoh. Jadi pondasi. Jadi tanpa teori tidak bisa. Kebanyakan tesis tidak punya teori, hanya pendapat. Sehingga tidak kokoh. Pijakannya apa? Pondasinya apa? Itu. Berikutnya, kalau kita perhatikan baik, teori akan memiliki arti jika ia lebih banyak bisa melukiskan atau menerangkan dan bisa meramalkan gejala yang ada. Jadi kalau begitu banyaknya teori, pilih teori mana yang bisa menjelaskan masalah penelitian kalian, yang bisa menjelaskan variabel penelitian kalian, yang bisa meramalkan gejala-gejala yang ada di dalam variabel penelitian kalian. Itu. Jangan ambil semua juga teori, pokoknya kutip sebanyak-banyaknya. Walaupun bertentangan, tidak boleh. Karena teori itu kita buat supaya penelitian kita itu kokoh. Merupakan pondasi dia. Dan teori itu harus bisa diuji kebenarannya. Bagaimana diuji kebenarannya? Tentunya melalui hipotesis. Kita uji. Benar atau salah. Itulah landasan teori. Ingat baik-baik. Teori yang dimaksud ini bukan pendapat. Pendapat itu hanya pendukung.
Nah, landasan teori itu biasanya dan harus dilengkapi telaah pustaka. Jadi kita telaah pustaka. Untuk apa kita telaah pustaka? Kita mengkaji hasil-hasil terdahulu yang terkait dengan penelitian yang kita lakukan. Kita kaji bagaimana hasil penelitian yang terdahulu, yang ada kaitannya, yang terkait, ingat. Bukan yang persis. Nah, kalau persis itu nanti duplikasi. Yang ada kaitannya, yang terkait dengan penelitian yang Anda lakukan. Nah, banyak mahasiswa yang terkecoh, maunya yang persis. Oh, kalau persis, oh berarti Anda duplikasi. Meniru orang punya. Itu. Nah, baik-baik. Sehingga kalau begitu, landasan teori ini tujuannya kita kaji hasil penelitian yang relevan, yang terdahulu. Ingat, relevan saya sudah jelaskan. Bukan yang persis sama. Untuk apa? Supaya menghindari duplikasi penelitian. Ini yang kita hindari. Yang berikutnya mendudukan posisi penelitian yang akan dilakukan, bahwa penelitian kita ini posisinya dia berada minimal selevel dengan penelitian orang lain. Kalau perlu lebih di atas. Karena kita kaji orang punya. Kita mau lebih bagus dengan orang yang punya. Nah, tapi ingat, orang yang punya itu yang relevan. Ingat baik-baik itu. Jangan yang persis sama. Jenis teori. Ada teori deduktif, kemudian ada teori induktif, dan ada teori yang fungsional. Tentu kalian sudah tahu deduktif itu dari pikiran SPU tertentu ke arah data yang diterangkan. Induktif itu dari data ke arah teori. Jadi dari khusus ke umum. Ada teori yang fungsional. Itu adanya interaksi pengaruh antara data dan pikiran teoretis. Nah, gitu ya. Ini jenis teori. Biasanya orang pilih satu di antara dua ini. Apa mau teori deduktif tergantung jenis penelitiannya. Nah, sudah diajarkan Pak Kahar jenis penelitian. Nanti saya jelaskan lagi setelah kita setelah saya berikan perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Saya akan berikan di mana sih bedanya. Dan di mana ketemunya antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sehingga ini lebih jelas. Ini deduktif dan induktif. Oke. Fungsi teori. Fungsi pertama menjelaskan suatu gejala. Fungsi kedua meramalkan suatu gejala. Fungsi ketiga mengendalikan suatu gejala. Itu. Jadi fungsinya ada 3 teori. Bisa menjelaskan gejala, bisa meramalkan gejala, bisa melakukan pengendalian gejala. Nah, itu ya fungsi teori. Ini menjelaskan. Bagaimana menjelaskan? Yaitu memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel yang akan diteliti. Yang meramalkan itu yang bagaimana? Nah, ini meramalkan atau memprediksi. Memprediksi dan memadu untuk menemukan fakta yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Jadi kita menyusun hipotesis itu berdasarkan teori yang kita bangun. Di samping teori berdasarkan kerangka pikir yang kita buat. Nah, itu hipotesis kita rumuskan. Sehingga hipotesis itu betul-betul kita yakini kebenarannya. Walaupun demikian tetap harus diuji kebenarannya. Kemudian bagaimana dia mengendalikan atau mengontrol gejala itu. Jadi biasanya orang kata mengontrol, mencandra, membahas hasil penelitian dan selalu digunakan untuk memberikan saran. Jadi kita bahas. Makanya itu ada kolom hasil dan pembahasan. Membahas hasil penelitian. Dari kita harus bahas penelitian, nantinya kita berikan saran. Gitu ya. Nah, jadi ini fungsi teori ada 3.
Nah, ini penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif berarti mencari data untuk dicocokkan dengan teori. Jadi kita mencari data. Kalau kualitatif mencari teori untuk menjelaskan data yang ditemukan. Itu bedanya. Jadi antara kuantitatif dan kualitatif itu bagaikan bumi dan langit. Nanti lebih jelas setelah masuk di topik ini. Perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalau kuantitatif kita mengambil data untuk kita cocokkan dengan teori. Tetapi kualitatif mencari teori untuk menjelaskan data yang ditemukan. Makanya itu kuantitatif dinamakan berpikir deduktif. Kalau kualitatif dinamakan berpikir induktif. Nah, gitu. Nah, ingat ya. Jadi deduksi. Oke, lanjut. Teori konsep. Teori dan konsep dasar untuk menjelaskan atau kita mau menyusun yaitu variabel. Dari variabel ini berdasarkan teori ya kita temukan ini indikator-indikatornya. Akhirnya kita bisa menyusun instrumen. Jadi semua ini bersumber dari teori. Untuk apa kita menyusun teori? Sebenarnya kita mau mencari apa yang dimaksud variabel itu dan bagaimana indikator variabel itu sehingga nantinya bisa kita menyusun instrumen. Beda kalau kualitatif. Deskripsi fokus, kita lakukan deskripsi fokus. Kalau kualitatif ya. Nah, ini sudah tadi ini, enggak usah ini. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa semua penelitian harus berbekal teori. Tidak satu pun penelitian yang tidak ada teorinya. Ingat, sekali lagi, teori bukan pendapat. Misalnya kalau motivasi. Motivasi itu banyak teorinya. Misalnya teori Maslow. Teori Heisenberg. Banyak teorinya. Jadi tinggal pilih yang mana cocok dengan apa yang kalian teliti. Pilih. Baru arahkan ke penelitian kalian. Saya lihat kebanyakan hanya pendapat melulu. Hal ini didukung oleh ini, begini-begini, menurut ini. Bukan teori pendapat itu. Padahal di bab 2-nya tertulis landasan teori. Bukan landasan pendapat. Ingat baik-baik. Jadi tidak ada penelitian yang tidak ada teorinya. Mengapa? Supaya bisa memperjelas masalah yang diteliti. Dan teori kita bisa memperjelas. Baru didukung oleh pendapat. Boleh dari teori itu didukung oleh pendapat. Begitu. Dari teori ini kita bisa rumuskan hipotesis. Dan tidak di samping itu dari teori ini merupakan referensi menyusun instrumen. Mengapa dikatakan referensi? Karena teori ini kita temukan indikator-indikator variabel. Sehingga kita bisa mempedomani itu untuk menyusun instrumen. Makanya dikatakan referensi menyusun instrumen. Itu. Ya. Oke. Jumlah kelompok teori yang dibahas. Berapa kelompok teori yang dibahas? Tergantung jumlah variabel penelitian. Kalau variabelmu 3, berarti ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok penelitian. Kalau 3 variabelmu. 3 kelompok, ingat kelompok teori. Kelompok teori. 1
Teori ya bisa saja satu variabel boleh saja dua kelompok teori bisa saja. Ya. Kemudian kriteria sumber bacaan kita lihat. Harus relevansinya kita lihat. Sumber bacaan itu harus sesuai dengan harus relevan. Kecocokan antara variabel yang diteliti dengan teori yang dikemukakan. Yang berikutnya kelengkapannya. Banyaknya sumber yang dibaca. Dan yang ketiga, kemutahiran. Saya tulis sini kemutahiran garis miring ketermasaan. Ketermasaan ini apa namanya? Saya ambil dari terjemahan up to date. Di up to date itu kami pernah kelompok profesor memikirkan apa sih yang dimaksud up to date. Wah, ada 2 jam. Itu kalau ketemu pakar itu, kan pakar itu apa-apa jadi sukar. Up to date saja itu 2 jam kami perdebatkan. Apa itu up to date? Begitu banyaknya pendapat akhirnya keluar simpulan. Oh, up to date itu ketermasaan. Maksudnya barang lama pun kalau masih cocok pada saat ini, itu up to date namanya. Biar yang sekarang ini kalau tidak cocok dengan keadaan sekarang, bukan up to date. Begitu. Maka saya tulis sini ketermasaan. Ini jarang yang tulis. Singkatan terjemahan dari up to date. Orang bahasa Inggris itu tidak mungkin dia terjemahkan ketermasaan. Tetapi kami tim pakar dari BSMP mengartikan up to date itu ketermasaan. Berkenan dengan dimensi waktu. Makin baru sumber semakin mutakhir teori. Diberi tanda petik semakin baru. Barunya itu kalau masih cocok dengan keadaan sekarang. Walaupun lama kalau cocok sekarang masih up to date. Nah, begitu. Ya, jangan kalian alergi dengan buku yang lama. Misalnya teori Piaget. Kalau perlu kamu lacak ke buku aslinya tahun 50-an. Teori Piaget. Itu lebih bagus. Jangan-jangan yang buku yang sekarang karena salin baku salin sudah salah terjemahkan. Nah, begitu. Itu lebih bagus kalau dilacak buku aslinya. Teori Piaget dan lain sebagainya. Teori Maslow. Lebih bagus kalau kalian lacak aslinya. Itu diyakini kebenarannya itu. Makanya saya beri tanda petik. Makin baru sumber semakin mutakhir teori. Tanda petik. Oke. Ini kriteria. Jadi relevansinya. Ingat. Banyak orang fisika, utamanya di S2, ini relevansinya ini. Mengambil sumber bacaan dari matematik. Ya, tidak relevan. Sumber bacaannya penelitian orang matematik. Jangan. Cari orang fisika minimal IPA. Begitu. Ya, hati-hati ya sumber bacaannya. Saya perhatikan, waduh kasihan nih. Padahal saya sudah jelaskan nih relevansi. Kecocokan antar variabel yang diteliti. Kecocokan di sini artinya sesuai dengan bidang kita. Antara variabel yang diteliti dan teori yang digunakan. Sesuai dengan bidang kita. Ya, kalau kalian fisika, jangan ambil penelitiannya matematik. Jangan ambil penelitiannya biologi. Begitu. Walaupun ada kaitannya. Hindari semacam itu. Ingat baik-baik itu. Tapi biasanya kalian mahasiswa itu lupa apa yang saya katakan. Begitu lihat contoh, lupa segala-galanya. Langsung tiru itu. Sehingga kalau ditanya, mengapa begini? Prof. Begitu juga saya lihat Prof. Nah, itu lupa segala-galanya. Karena daya tirunya lebih kuat. Apa yang dikuliahkan dilupa segala-galanya. Nanti kalau masih ada sini, kalian ambil matematik atau biologi atau kimia atau apalagi IPS,
sumber bacanya, saya katakan, inilah daya tiru yang paling kuat. Karena saya sudah ingatkan, ingat baik-baik. Kita pindah ke kerangka pikir. Kerangka pikir biasa juga orang namakan dalam bahasa Inggris theoretical and conceptual framework. Frameworknya ini bisa baca framework. Ini penjelasannya. Menurut Grant dan Osanlo, cetak biru atau panduan untuk penelitian. Ya, saya akan baca. Jadi ini nantinya framework ini merupakan betul-betul dia berfungsi sebagai fondasi dari suatu penelitian yang kita ciptakan, yang kita bangun. Dicetak biru. Sudah ya? Saya pindah. Enggak usah ini. Enggak usah terlalu banyak ini. Ini enggak usah. Enggak usah juga ini. Di kerangka pikir yang kita bangun itu bukan kerangka pikirnya orang lain. Jangan, ya mungkin penelitian yang sama judulnya, ya misalnya di kimia, kalian lihat, jangan ambil itu, mungkin beda. Kerangka pikir kita, bagaimana kita bangun fondasi kita. Tentu berbeda mungkin, ukurannya beda. Dan sebagainya. Ada juga yang katakan alur-alur pikir yang logis dari penelitian dilandasi oleh konsep atau teori. Itu kerangka pikir, alur pikir. Jadi dia merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Apalagi tempatnya kita menyusun argumentasi secara sistematik dan analitik, tetapi singkat dan tepat. Yang terlalu panjang. Argumentasi secara sistematik dan analitik, tambah situ singkat dan jelas. Dalam kurung singkat dan jelas. Itu. Apalagi kita mau meyakinkan secara deduktif dalam argumentasi yang kita bangun. Kita yakinkan. Kemudian secara nalar kita mencoba menjelaskan mengapa sesuatu yaitu mempunyai karakteristik tertentu. Mengapa dia punya sifat, ciri-ciri begitu. Kita jelaskan. Dan tidak kalah pentingnya argumentasi peneliti dalam merumuskan hipotesis. Dia argumentasi. Itu. Ya. Oke. Dan ini biasanya orang buat kerangka pikir dalam bentuk narasi. Kadang dilengkapi gambar atau bagan. Ingat, khusus tulis catatannya, khusus untuk penelitian, karena ini tidak ada tertulis ini, khusus untuk penelitian korelasional atau hubungan, kerangka pikirnya dalam bentuk narasi. Tanpa bagan atau gambar, ya. Khusus untuk penelitian korelasional, ya. Itu ada keistimewaan itu korelasional. Kerangka pikirnya dalam bentuk narasi, dalam kurung tanpa bagan atau gambar. Yang lain boleh dinarasikan, biasanya pakai bagan atau gambar. Kadang juga hanya bagan saja
tanpa narasi. Tapi yang paling bagus ada bagan atau gambar, ada narasinya sedikit, jangan terlalu panjang narasinya. Nah. Oke. Jadi kerangka pikir itu, kalau kita pikirkan, kerangka pikir yang baik yaitu mampu menjelaskan secara teoretis pertautan, hubungan antara variabel yang diteliti. Nah. Misalnya begini, penelitian korelasional. Misalnya hubungan antara minat dengan hasil belajar fisika. Kerangka pikirnya bagaimana? Narasikan. Yakinkan pembaca bahwa minat itu betul-betul berhubungan dengan hasil belajar fisika. Melalui kalimat kalian sendiri. Tidak usah kutip-kutip pendapat. Itu kerangka pikir. Jadi kerangka pikir tidak usah kutip pendapat lagi. Ya kerangka pikir kalian, bukan kerangka pikirnya orang lain. Ya misalnya hubungan antara minat dengan hasil belajar fisika. Yakinkan pada pembaca bahwa minat itu betul-betul ada hubungannya dengan hasil belajar fisika. Bagaimana meyakinkan orang? Gampang. Minat. Di komentar itu, jika ini diperbaiki ini, maka hasil belajar fisika akan begini-begini. Jika ini begini, maka dia akan begini-begini. Itu dinarasikan. Begitu modelnya. Ya. Berikutnya, kriteria utama yang ini dapat meyakinkan alur pikiran logis dalam membangun suatu kerangka pikir yang membuahkan kesimpulan berupa hipotesis. Nah, jadi ujung-ujungnya kerangka pikir itu kita yakinkan pembaca sehingga nantinya menghasilkan suatu hipotesis. Oleh karena itu, hipotesis itu dibangun berdasarkan teori dan kerangka pikir. Karena berdasarkan teori dan kerangka pikir, kita bangunlah hipotesis. Maka hipotesis kita berani menyatakan begini. Misalnya kalau korelasi terdapat hubungan positif yang signifikan. Nah, mengapa kita berani bilang terdapat hubungan positif yang signifikan? Karena sudah diyakinkan pembaca melalui teori dan kerangka pikir. Tetapi rumusan masalah tidak boleh kita katakan hubungan positif signifikan, tidak boleh. Hanya kita kata terdapat hubungan antara minat dan hasil belajar fisika pada peserta didik dan seterusnya. Tetapi hipotesis sudah berani kita kata terdapat hubungan positif dan signifikan antara minat dan hasil belajar. Jadi kalau ada yang tanya, mengapa kamu berani tambah situ kata positif dan signifikan? Jawabannya apa? Karena sudah dikaji melalui teori dan kerangka pikir. Karena hipotesis itu sudah dibangun, sudah diyakinkan pembaca. Teorinya begini, kerangka pikirnya begini. Maka saya berani menyatakan hubungannya positif dan signifikan. Apa betul begitu nanti? Ya, kita uji melalui statistika. Begitu caranya. Ya. Biasa penguji itu tanya, kenapa masalahmu tidak ada positif dan signifikan? Tiba-tiba di hipotesismu ada positif dan signifikan. Ada apa? Mengapa terlalu berani? Nah, jawabannya itu tadi. Karena saya sudah kaji melalui secara teori dan kerangka pikir. Sudah yakinkan ke pembaca bahwa memang ada hubungannya. Ada pengaruhnya. Nah, begitu juga kalau penelitian eksperimen. Ya. Oke. Kemudian kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Sudah tadi sama penjelasannya ya. Oke. Contoh kerangka pikir. Saya coba-coba ambil contoh kerangka pikir. Saya tidak mau kasih, saya ambil contoh kerangka pikir ini penelitian evaluasi. Saya tidak mau kasih contoh yang persis dan kalian. Nanti kalian tiru melulu itu sambil penelitian evaluasi karena kalian rata-rata tidak mungkin meneliti evaluasi. Contohnya,
Ini ada ini PTBK, ini singkatan penelitian terintegrasi berbasis kompetensi. PTBK. Secara teori, ya, kalau evaluasi itu kita mau mengevaluasi pelatihan, kita mau mengevaluasi, maka kita teorinya boleh pakai. Kebetulan saya pakai apa ini? Modelnya CIP teorinya Staffelbein. Nggak usah catat karena bukan bidang kalian. Saya hanya mau memberikan gambaran. Teorinya Staffelbein itu teori CIPO. C singkatan konteks. Nah, ini konteks. I input masukan. P proses. P berikutnya produk. O outcome dampak. Konteksnya ditinjau dari segi apa? Kesesuaian tujuan program, kelayakan dan seterusnya. Masukannya apa? Sistem seleksi, motivasi, seleksinya PTBK maksudnya. Fasilitas pendukung pelatihan ini. Prosesnya bagaimana ini pelatihan? Apakah ada sosialisasi? Bagaimana proses pelatihan sesungguhnya? Bagaimana sistem penilaiannya? Produk yang dihasilkan PTBK. Bagaimana penguasaan terhadap materi? Sikap dan kepribadian pesertanya. Ini singkat-singkat saja. Dampaknya bagaimana? Apakah dampaknya PTBK ini penyebar luasannya pada teman bagaimana? Apakah terjadi peningkatan kinerja di tempat tugasnya? Semuanya ini bermuara kita evaluasi. Ini semua yang kita evaluasi. Kalau ini semuanya tidak cocok, maka kita feedback kembali. Wih, kenapa ini kembali? Kalau ada yang tidak kena, maka kita kembali feedback. Kita perbaiki. Paling tidak kita beri rekomendasi tentang PTBK ini. Begitu caranya. Kita berikan rekomendasi perbaikan tentang pelatihan. Inilah contoh kerangka pikir. Jadi kerangka pikir untuk evaluasi itu hanya dalam bentuk grafik, diagram. Tidak perlu dinarasikan. Ya, oke. Ini hanya contoh. Saya lanjut. Tidak usah ini, tidak usah latihan. Ini ada hal tadi saya sebut selalu hipotesis. Saya kira pakar sudah kasih juga. Hipotesis itu terdiri atas dua penggalan kata yaitu hipo artinya dibawa, tes artinya kebenaran. Ya, jangan terjemah dibawa kebenaran. Kita katakan dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekan. Artinya apa? Hipotesis ini artinya dugaan yang diyakini kebenarannya, tetapi perlu diuji kebenarannya. Itu secara singkatnya. Saya ulangi. Hipotesis itu adalah dugaan yang diyakini kebenarannya, tetapi perlu diuji kebenarannya. Mengapa diyakini kebenarannya? Karena hipotesis dibangun berdasarkan teori dan kerangka pikir. Begitu. Berbeda asumsi. Kalau asumsi, dugaan yang diyakini kebenarannya, tapi tidak perlu diuji kebenarannya. Jika kalau asumsi tidak usah diuji kebenarannya. Tetapi kalau hipotesis perlu diuji kebenarannya. Itu ya bedanya. Satu perlu diuji, satu tidak perlu diuji. Sama-sama dugaan. Dugaan sementara. Oke. Tidak usah ini. Tidak usah saya kira ini. Fungsi hipotesis. Ini pendapatnya Hasan. Solusi sementara dari masalah yang berkaitan dengan beberapa kebenaran mungkin seorang peneliti untuk memulai pekerjaan penelitiannya. Mengapa dikatakan solusi sementara? Karena masih akan diuji kebenarannya. Kemudian menawarkan dasar dalam menetapkan secara spesifik
apa yang akan dipelajari dan dapat meresolusi yang mungkin untuk masalah tersebut. Nah, jadi semua betul-betul dia mendasar. Tetapi ingat, apakah hipotesis itu harus benar setelah diuji? Tidak. Nanti kalian kalau meneliti karena Mati lampu kayaknya Prof deh. Kira saya yang hilang suara. Mati deh. Mati lampu deh. Langsung. Saya juga mati lampu nah. Dia di atap baik. Masih ada Prof di dalam. Sekali. Keluar nih kayaknya.